Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai temuan audit dan pelaporan audit. Untuk temuan audit, saya mengambil contoh kasus dari jurnalnya milik Ernie Dwi Tasilambi yang berjudul Pemutusan Hubungan Ditinjau dari Segi Hukum. Studi kasus PT Medco Papua. Alasan saya mengambil studi kasus pada jurnal ini karena pada contoh kasus kali ini itu sudah mencakup antara permasalahan hubungan industrial dan permasalahan pemberhentian karyawan, yang dimana saya udah merangkum beberapa poin penting dari contoh kasusnya, yaitu PT Medco Papua Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu yang melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran dikarenakan dalam 10 bulan terakhir jumlah biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan pemasukan yang masuk ke kas perusahaan, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Poin keduanya adalah masalah perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, dikarenakan masih banyak hak-hak karyawan yang harusnya sudah diatur dalam undang-undang itu belum diterapkan oleh perusahaan dan karyawan belum mendapatkan haknya secara penuh. Terus poin ketiga, selama ini apabila karyawan PT Medco Lestari mengalami permasalahan ketenaga kerjaan, tidak pernah membawanya ke dalam pengadilan karena mereka belum adanya serikat pekerja atau belum adanya keberanian untuk melaporkan berbagai permasalahan ketenaga kerjaan ke dalam pengadilan. Karena selama ini permasalahan yang mereka hadapi selalu diakhiri dengan sistem kekeluargaan yang dimana itu tidak menjamin hak-hak karyawan itu terpenuhi. Selanjutnya, ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Medco termasuk perselisihan hubungan industrial yang pemutusannya harus melalui prosedur yang berlaku, dan hal itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak perusahaan, yakni dengan melakukan perundingan dengan para karyawan, dan kasus ini pun sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merauke yang merupakan pihak tiga dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dari hubungan industrial ini. Nah, selanjutnya ada temuan audit. Di sini dari contoh kasus ini saya menemukan beberapa temuan audit yang dimana di sini ada temuan audit yang antara hubungan industrial ataupun dari pemberhentian karyawan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel temuan audit yang dimana di sini ada kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Saya menemukan 4 poin temuan audit pada kasus ini. Yang pertama adalah terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Nah, kriterianya adanya prosedur mengenai pemutusan hubungan kerja. Penyebab dari kondisi ini adalah dalam 10 bulan terakhir, biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemasukan perusahaan, sehingga perusahaan secara otomatis mengalami kerugian yang besar. Akibatnya, proses produksi terhambat dan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Terus temuan kedua, kondisinya adalah adanya permasalahan ketenaga kerjaan di lingkungan perusahaan. Kriterianya terjadi keharmonisan dan pemenuhan hak-hak karyawan. Penyebab dari kondisi ini adalah tidak adanya atau tidak tahu prosedur pelaporan, adanya tekanan dari atas, dan tidak terdapat serikat pekerja di perusahaan tersebut yang bisa membantu memenuhi hak-hak dari karyawan. Selanjutnya adalah akibatnya, hak-hak karyawan tidak terpenuhi yang seharusnya sudah diatur dalam undang-undang yang tercantum dan sudah sah. Selanjutnya, untuk kasus yang ketiga, kondisinya adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merauke menangani kasus perselisihan industrial di PT Medco Papua. Kriterianya, perusahaan bisa menyelesaikan masalah industrial tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyebabnya, perusahaan tidak mampu menyelesaikan permasalahan industrial secara internal. Akibatnya, permasalahan industrial perusahaan diketahui oleh umum dan masuk ke pemberitaan. Selanjutnya, temuan audit yang keempat adalah karyawan belum mendapatkan pesangon atau kompensasi sebagai bentuk kompensasi apabila terjadi PHK. Kriterianya, perusahaan wajib membayarkan kompensasi kepada karyawan yang diberhentikan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Penyebabnya, perusahaan sedang mengalami kerugian besar-besaran sehingga dana tidak mencukupi.
Akibatnya, hak-hak karyawan mengenai kompensasi atau pesangon belum bisa terpenuhi yang seharusnya itu sudah diterima oleh karyawan yang diberhentikan. Selanjutnya adalah laporan audit. Pada tahap laporan audit itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pra-pelaporan, bagian kedua adalah penyusunan laporan, dan bagian ketiga adalah pasca pelaporan. Di sini saya akan menjelaskan 2 bagian, yaitu bagian pra-pelaporan dan bagian penyusunan pelaporan. Pada pra-pelaporan audit itu dibagi menjadi 2 bagian kembali, yang dimana ada tahap diskusi dan tahap klarifikasi. Tahap diskusi yaitu menentukan indikator ketidaksesuaian. Di sini saya sudah membuat tabel indikator ketidaksesuaian yang dimana pada temuan-temuan audit sebelumnya bisa diketahui seberapa besar indikator ketidaksesuaiannya, apakah mayor ataupun minor. Di sini untuk kondisi yang pertama adalah terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Indikator ketidaksesuaiannya itu adalah mayor. Keterangannya, pada kondisi ini merupakan kondisi yang sangat kritis, di mana dengan adanya PHK secara besar-besaran, otomatis perusahaan akan mengalami kerugian, baik itu dari stabilitas para pekerjanya maupun dari segi pendanaan atau kesehatan dana perusahaan. Selanjutnya, kondisi yang kedua adalah adanya permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. Indikator ketidaksesuaiannya itu adalah minor, karena pada kondisi ini perusahaan masih bisa menyelesaikan solusinya dengan cara musyawarah. Yang ketiga, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merauke menangani kasus perselisihan industrial di PT Medco. Indikator ketidaksesuaiannya itu adalah minor. Keterangannya, permasalahan hubungan industrial seperti ini bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga, yang dimana pada kasus ini melibatkan pemerintah. Selanjutnya adalah karyawan belum mendapatkan pesangon sebagai bentuk kompensasi apabila terjadi PHK. Indikator ketidaksesuaiannya adalah minor karena keadaan ini masih bisa dikendalikan dengan cara memberikan apa yang sudah seharusnya menjadi hak dari karyawan yang diberhentikan. Selanjutnya ada tahap klarifikasi. Pada tahap ini kita bisa menjelaskan kepada auditor kembali agar perspektif yang kita berikan kepada mereka itu bisa sama dan bisa menghasilkan solusi yang bisa menghasilkan kebermanfaatan kepada perusahaannya. Selanjutnya adalah tahap penyusunan audit. Yang pertama, pendahuluan. Pada tahap ini, pada pendahuluan itu adanya tujuan dan ruang lingkup audit. Jadi kita menentukan terlebih dahulu tujuan dan ruang lingkup audit apa yang akan kita kerjakan. Pada tujuannya yaitu adalah tujuan dari pelaksanaan audit ini adalah untuk mencari data mengenai adanya kejanggalan di dalam manajemen di PT Medco Lestari Papua yang melakukan PHK secara besar-besaran di situasi pandemi, sehingga perlu dilaksanakannya audit MSDM untuk mencari tahu akar permasalahan dan bagaimana solusinya. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup pada audit kali ini adalah mengenai hubungan industrial dan pemberhentian karyawan. Alasan memilih ruang lingkup ini karena permasalahan yang sedang terjadi itu mengenai pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, di mana ini merupakan ruang lingkup dari pemberhentian karyawan dan mengenai prosedur perundang-undangan serta pemenuhan hak-hak karyawan yang belum dipenuhi yang merupakan ruang lingkup dari hubungan industrial. Untuk metode pelaksanaan audit kali ini adalah menggunakan instrumen daftar periksa, wawancara, dan kuesioner. Terus selanjutnya ada laporan inti audit. Nah, pada laporan ini ada 2 tabel. Yang pertama adalah analisa temuan dan yang kedua ada pendapat dari auditor. Pada analisa temuan ini merupakan temuan-temuan audit yang sebelumnya terjadi dan ada pendapat auditor yang dimana di sini auditor mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya mengenai temuan-temuan tersebut. Nah, pada kasus yang pertama terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Itu pendapat auditornya adalah seharusnya sebelum melakukan pemberhentian karyawan, perusahaan bisa mencari solusi lain seperti mencari sumber pendanaan baru dengan cara meminjam dana segar dari bank ataupun mencari investor baru. Selanjutnya adalah adanya permasalahan ketenaga kerjaan di lingkungan perusahaan, akan tetapi karyawan tidak berani melaporkannya ke pengadilan.
Nah, pendapat auditor adalah karyawan seharusnya lebih paham lagi mengenai prosedur hubungan industrial, dan karyawan juga bisa membentuk serikat pekerja sebagai bentuk perjuangan terhadap hak-hak karyawan. Selanjutnya, untuk temuan ketiga adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merauke menangani kasus perselisihan industrial di PT Medco Papua. Nah, pendapat auditor adalah langkah yang diambil sudah tepat karena prosedur hubungan industrial sudah dilaksanakan, yaitu peran pemerintah dalam menangani perselisihan. Selanjutnya ada temuan keempat, yaitu karyawan belum mendapatkan pesangon sebagai bentuk kompensasi apabila terjadi PHK. Nah, pendapat auditor pada temuan kali ini adalah seharusnya perusahaan memberikan pesangon kepada karyawan yang diberhentikan karena itu merupakan hak karyawan yang dilindungi secara undang-undang dan harus segera dibayarkan apabila karyawan tersebut diberhentikan. Selanjutnya adalah tahap penutup atau rekomendasi, yang dimana pada rekomendasi kali ini adalah untuk perusahaan PT Medco Lestari, auditor menyarankan sebelum melaksanakan pemberhentian karyawan harus melakukan analisis terlebih dahulu. Tidak sembarang dalam memberhentikan karyawan dikarenakan ada undang-undang yang mengatur tentang hak-hak karyawan yang harus diterima oleh karyawan tersebut apabila dilaksanakan pemberhentian karyawan. Apabila tidak diperhatikan hal-hal tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi permasalahan industrial yang lebih luas, yang dimana karyawan bisa saja menggugat perusahaan kepada pengadilan. Dan solusinya adalah agar bisa membayar hak karyawan tersebut, perusahaan bisa mencari dana segar yang dimana bisa dicari lewat investor-investor baru ataupun lewat kucuran dana dari bank dengan cara hutang ke bank. Mungkin sekian untuk laporan audit. Terima kasih.